Nurdin, NIM 233 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Sembena Kupang. Bab 1 yaitu vitalisasi teori dalam inovasi penelitian. Baik, saya akan menjelaskan apa itu vitalisasi dan inovasi. Vitalisasi atau vitalisme adalah suatu doktrin yang mengatakan bahwa suatu kehidupan terletak di luar dunia materi, dan karenanya kedua konsep ini, kehidupan dan materi, tidak bisa saling mengintervensi. Sedangkan inovasi adalah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Contohnya adalah mengubah standar hidup ke arah yang lebih baik dan menjadi lebih mudah, seperti untuk menciptakan penghasilan dengan membuka usaha atau bisnis. Baik teman-teman, itu tadi pengertian dari vitalisasi dan inovasi. Dan sekarang kita beralih ke materi selanjutnya. A. Vitalisasi teori. Di sini menjelaskan bahwa para editor menggunakan kesempatan memproduksi teks ini untuk menyediakan tempat bagi penulis karir awal untuk melakukan pekerjaan eksperimental yang akan kaya secara teoritis yang berkontribusi pada percakapan tentang generativitas. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan generativitas. Generativitas merupakan cara individu untuk memberikan bimbingan ke generasi muda. Itu tadi pengertian dari generativitas. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan kemungkinan penelitian pasca kualitatif vitalitas teori dalam pembuatan pengetahuan baru adalah gerakan yang berkelanjutan di seluruh teks ini. Teori sangat penting, artinya teori itu hidup dan pada dasarnya terkait dengan kehidupan. Yang ke B, yaitu mempertimbangkan perwujudan dan timbal balik, yaitu cahaya hubungan manusia atau pengetahuan atau dunia pengalaman. Di sini menjelaskan bahwa teorisasi dalam volume ini memungkinkan perhatian pada perwujudan penelitian sendiri sebagai bagian dari aparatus penelitian dan di seluruh volume. Pola-pola ini memungkinkan munculnya wawasan tentang sifat timbal balik sebagai fenomena ontologis dan penelitian. Kegunaan teori ini adalah eksperimen dalam bekerja melalui sifat dan cara kerja timbal balik antara manusia, pengetahuan, dan dunia. Interpretasi Barat tentang filsuf fisika Van Bohr menyatakan bahwa kita adalah bagian dari alam yang ingin kita pahami. Yang ketiga adalah mempertimbangkan praktik teknosains, yaitu cahaya praktik yang memungkinkan keraguan ontologis. Di sini menjelaskan bahwa praktik-praktik teknosains adalah fokus perhatian lain di seluruh volume ini. Teori ditarik untuk memperhatikan pancaran vitalitas yang menampilkan dirinya dalam bermain dengan praktik teknosains sebagai performatif dan produktif dalam membuat batas-batas tubuh dan pengetahuan. Praktik-praktik ini termasuk SF, termasuk fiksi ilmiah, fiksi spekulatif, dan fantasi, dan genre naratif lainnya, gambar digital, media sosial, diagram, dan teks. Inovasi dengan praktik ini disorot karena kontribusi alternatifnya terhadap pengetahuan, kehidupan, hubungan, dan agensi. Sekarang kita beralih ke bab 2, yaitu mode pasca produktif, meneliti mode relasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif dengan kaum muda. A. Citra buruh dan pasca produksi sebagai partisipasi. Di sini menjelaskan bahwa dalam esai berjudul In Defense of the Poor Makes, kritikus seni Hito Steyer tahun 2012
menggambarkan sebagai karakteristik zaman kontemporer ekonomi gambar miskin yang beredar dalam bentuk file video berkompresi yang diunggah, diunduh, dimodifikasi, diunggah lagi, dan yang menciptakan publik alternatif dan situs hubungan. Gambar-gambar ini disebut buruh karena sebagai alasan mereka diproduksi oleh penulis populer dan amatir dengan estetika eksperimental do it yourself seputar pengalaman sehari-hari dan dengan minat untuk menggabungkan seni dengan kehidupan. Yang kedua adalah mempengaruhi penelitian lambat dan genre pasca produktif. Di sini menjelaskan bahwa Berland mengusulkan konsep optimisme kerja tahun 2011 untuk menyatakan bahwa individu mengatur cara mereka memiliki dunia melalui keterikatan pada fantasi kehidupan yang baik yang tidak bertahan. Fantasi ini berputar di sekitar keinginan untuk mobilitas ke atas, representasi politik, cinta romantis, dan lain-lain. Fantasi hidup yang baik melekat pada objek berbeda yang mengatur keinginan seperti itu. Ini bisa berupa gelar pendidikan, perangkat teknologi, obat baru, atau banyak lainnya. Berland berpendapat bahwa keterikatan adalah optimis. Optimisme adalah apa yang membuat subjek terikat dengan dunia, dan keterikatan pada objek keinginan adalah cara untuk merasa lebih dekat dengan fantasi hidup yang baik. Namun, Berland melihat optimisme memiliki ikatan ganda. Di satu sisi, fantasi kehidupan yang baik dibangun di sekitar kesinambungan jaringan pasukan sumber daya yang mengatur negara kesejahteraan masyarakat pasca perang. Kita beralih ke bab 3, yaitu penyelidikan kualitatif kritis eksperimental, metodologi yang mengganggu menolak subjek. A. Humanisme, posthumanisme, realisme agen, dan penelitian pasca kualitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dari humanisme, posthumanisme, dan realisme. Yang pertama, humanisme merupakan sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Yang kedua, posthumanisme memberikan pengertian bahwa pandangan tradisional tentang apa yang membentuk manusia saat ini sedang mengalami perubahan atau transformasi yang sangat besar. Yang ketiga, yaitu realisme adalah aliran seni lukis yang melukiskan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari seperti aslinya dan tampak nyata. Baik, itu tadi pengertian dari humanisme, posthumanisme, dan realisme. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya. Posthumanisme bukanlah kerangka kerja yang terpadu dan telah diistilahkan dengan beragam istilah, yaitu pasca representasi, empirisme baru, pasca konstruksionisme, materialisme feminis, dan giliran ontologis, antara lain label. Penulis yang menulis dalam nada yang sama tetapi mendahului penamaan proyek-proyek ini secara retrospektif dimasukkan dalam tradisi ini. Yang kedua, yaitu dasar pemikiran studi birasial. Di sini menjelaskan bahwa penelitian tentang birasialisme biasanya meremehkan identitas birasial dan menggunakan asumsi humanis dan dalam mempelajari identitas itu. Karena posthumanisme dan materialisme baru menawarkan kritik yang kuat terhadap asumsi ini. Kami berusaha untuk memahami serangkaian kemungkinan yang berbeda untuk identitas ini dalam penelitian psikologis. Untuk tujuan ini, kami menggunakan realisme agenial untuk memahami birasialitas baik secara material maupun diskursif, diproduksi dan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian empiris. Yang ketiga, yaitu garis besar studi. Di sini menjelaskan bahwa penelitian ini difokuskan pada kinerja identitas birasial dalam
interaktivitas dengan proses penelitian. Travis tidak terlibat dalam penelitian ini dengan asumsi kemurnian metodologis atau menegakkan dugaan dalam kesamaan paradigma kualitatif atau kuantitatif, eksperimental atau interpretatif, sains atau bukan sains. Sebagai hasilnya, ia mampu menggunakan kuesioner psikologis, program komputer yang bias implisit, wawancara kognitif, dan semi wawancara terstruktur untuk mengejar analisis posthumanis identitas birasial yang menerangi mekanisme melalui metode yang relevan dan dapat dimanfaatkan untuk mengacaukan diri manusia. Sekarang kita beralih ke bab 4, yaitu binari yang meresahkan penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. A. Yaitu melakukan penelitian pendidikan lingkungan berbasis gender. Di sini menjelaskan bahwa secara historis ada beberapa contoh pendekatan penelitian pendidikan lingkungan berbasis gender yang karena sebagai alasan kurang lebih efektif dalam menanggapi pertanyaan gender. Namun, terlepas dari beberapa penelitian yang diartikulasikan dengan jelas dan saran yang bijaksana, masih ada kesenjangan dan tampak marginalisasi isu-isu gender baik dalam penelitian pendidikan maupun lingkungan. Karena konsep gender itu sendiri kompleks, tidak mungkin sampai pada satu jawaban khusus tentang bagaimana melakukan penelitian pendidikan lingkungan yang bergender. Yang ke B, yaitu mengganggu norma. Di sini menjelaskan bahwa seperti yang ditemukan Hare tahun 2017, gangguan penelitian pada setiap tingkat pembingkaian dan konseptualisasi dapat, terutama bagi penelitian baru, menghadirkan hambatan. Dia sangat sadar akan pemandangan. Minatnya adalah untuk mengatasi masalah penelitian di bidang interpretasi dan representasi kritis dalam penyelidikan kualitatif sebagai contoh pergeseran pemikiran yang lebih besar tentang pandangan dunia dan cara mengetahui. Dia menggunakan refleksi kritis yang signifikan pada proses studi doktoral yang mengangkat pertanyaan tentang subjektivitas lingkungan dan proses subjektivitas. Baiklah teman-teman, itulah hasil materi yang saya bawa pada hari ini. Semoga materi yang saya bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.